beginilah gengs, ini barang-barang pusaka ya, dimana habis kemarin saya hunting ya, semua kotor ini ya. Ini sebenarnya sangat mudah ya untuk membersihkan ya, cukup kita menggunakan air saja gitu loh gengs ya. Ini kita tinggal bersihin begini ya, kita pakai tangan aja, kita cuci. Jadi barang pusaka ini kalau kita bersihin mudah untuk nanti hunting berikutnya, itu akan mudah-mudahan akan lebih ampuh lagi gitu dalam mendeteksi, mencari lokasi-lokasi harta karun gitu ya, atau emas alam ya. Ini fungsi bor biopori ini sebenarnya untuk memudahkan kita menggali lubang ya dengan biopori ini. Ini saya udah siapkan panjangnya sekitar 2 meter. Jadi dengan waktu singkat saja kita bolongin 2 meter itu sekitar 20 menit lah, dimana di dalam sudah kita bolongin, metal detektor bisa dengan mudah kita masukin ke dalamnya menggunakan koil kecil ya. Nah, ini untuk mencari signal gitu, karena fokus kita kan mencari harta karun. Jadi pada prinsipnya harta karun itu selalu ditanam di kedalaman yang cukup dalam, kadang-kadang semeter setengah, atau bisa kadang-kadang orang nyimpen sampai 4 meter, 3-4 meter. Dimana kalau kita menggunakan metal detektor, mau koil segede bagong kayak model ini, koil segede bagong dia bisa detek 1 meter atau 1,5 meter, 2 meter. Kalau harta karun itu ada dalamnya 2 meter atau 2 meter lebih, nggak mungkin. MD merek apapun, secanggih apapun itu, yang branded dari luar, yang lokal, nggak mungkin bisa didetek. Makanya kita harus ada bantuan menggunakan ionik, dosing, apa itu erot juga. Tapi itu juga akan sulit kalau kita nggak menyiapkan alat gali biopori gini. Yang ini kalau kita sambung ya seperti ini kita sambung lagi. Ini juga kotor ya, karena kemarin saya pulang hunting dari Bogor. Ini salah satu pusaka juga nih ya, jadi harus dibersihin. Ini tinggal kita sambung gini ya, lalu di sini ada handle-nya ya gengs. Ini tinggal kita pasang seperti ini ya, ini kita pasang seperti ini. Jadi pada saat kita membolongkan lubang itu akan lebih cepat ya, akan lebih semangat lah untuk nantinya setelah udah ada lubang sekitar semeter, kita coba masukin MD, bisa menemukan signal gitu. Yang awal sih memang kita cari menggunakan dosing ionik gitu. Pada dosing atau erot ionik sudah menunjukkan lokasi, baru kita bor dengan ini, bor biopori. Kita coba bor 1 meter, udah 1 meter atau 50 cm dulu kita coba masukin MD, signal belum dapat, kita tambah gali lagi gitu lebih dalam sampai mengejar minimum 2 meter. Nah ini juga saya buat juga salah satu pusaka saya, ini canggih ya, ini biopori mini dia ya. Jadi kita nggak usah capek-capek nyangkul ya. Biopori mini ini, bor biopori mini ini saya bikin sedemikian rupa, dimana ini nanti saya masukin bor tangan yang pakai baterai. Jadi dengan mudah dia bikin lubang, dan ini bisa disambung lagi. Kita mau kejar berapa dalam gitu, dimana
Nantinya si MD ini yang kecil, makanya saya bikin MD yang kecil itu untuk memasuki di dalam lubang yang sudah kita buat. Fungsinya itu MD ini ya pada umumnya hanya cukuplah dia bisa detect 30 cm. Kalau medianya cukup besar, barangkali di dalam tanah besar gitu bisa sampai 40 cm gitu ya. Jangan lupa ini juga pacul yang saya buat juga sendiri ya. Ini pusaka juga nih ya, tanpa ini saya nggak bisa apa-apa ya nih ya. Jadi kalau pusaka ini kotor ya harus kita bersihin lah habis kita hunting. Nah ini pacul saya bikin sedemikian rupa. Ini dibuat dari pisau potong rumput ya, pisau potong rumput yang muter begitu. Akhirnya saya potong, saya bikin handle dari besi, saya jepit pakai baut. Ini sangat praktis banget lah kita bikin ya. Ini juga kemarin baru hunting. Jadi pusaka-pusaka ini yang wajib lah kita bersihkan supaya dia punya ininya lebih ampuh lagi. Ini juga scope untuk plastik ya. Jadi kalau kita ngambil apa-apa pakai MD kita cek, nah, pakai deteksi adalah target emas atau apapun yang logam. Ini juga harus kita miliki ya. Dan kalau kotor kurang hunting harus kita ini coil waterproof tuh. Ini coil ya. Ini saya kasih ini resin. Jadi sifatnya waterproof. Ini buatan saya juga. Nggak luput juga ini ya. Ini palu geologi ya. Jadi kalau kita main di gunung atau kita di sungai, kita cek batu-batuan yang ada mineral apa itu logam apa, kita dengan mudah memukulnya. Nah ini juga kemarin baru hunting di area sungai. Ini adalah alat untuk mengerok celah-celah di antara batu gitu ya, mencari partikel emas atau nugget ya. Itu di mana aja. Ini juga sangat bermanfaat ini kalau sudah di lapangan, lebih membantu lah ya. Tadi juga dapur ini juga saya udah ada alat gali nih juga ya. Ini praktis sekali, kita bisa bongkar pasang ya. Jadi kita mudah ya, apalagi kita kalau huntingnya menggunakan motor, ini sangat mudah dibawa dan sangat mudah dibongkar ya. Susah-susah. Ini juga kemarin dari kemarin saya mendapat target lokasi harta karun kayak di sekitaran kuburan. Itu lokasinya cukup dalam. Ini juga ini biruing dulang ini. Kalau kita main di hunting di sungai yang berpotensi emas, ini sangat dibutuhkan ini. Tanpa ini kita sulit ya. Oke guys, sekian dulu ya. Oh ya, ini ada nih, ini sengaja saya bikin pinpoint ya. Pinpoint ini bisa mendetek 30 cm ini, 25 30 cm, dimana ini saya tancapin ke modul MD saya ya. Jadi kalau dia mau cari yang di lubang-lubang, ini akan lebih mempermudah ini. Tapi jangan lupa ya guys, saya juga ada alat ini. Jadi pada saat ini
kita udah habis hunting, kita ini dengan mudah untuk membukanya ya guys. Ini kan keras ya, ini dengan kunci ini dia akan membantu kita untuk membongkar ini. Para hunter nih, itu mau gold hunter, apa itu relic, apapun, kalau kita mau hunting, persiapkanlah semua alat-alat yang memang kita butuhkan. Jadi itu termasuk metal detektornya, koil-koilnya, dan pendeteksian yang lain seperti ionik dan pinpointnya. Itu dengan keberadaan alat-alat tersebut itu akan lebih mudah kita mencari titik lokasi emas ya. Sangat membantu. Tanpa alat-alat tersebut kita akan sulit mencari ya. Oke geng, sekian dulu ya dari saya. Jadi semua alat pusaka ini habis hunting kita cukup mandikan lah ya. Kalau ada air kembang ya kasih air kembang juga gitu biar lebih mantap gitu. Oke gengs, thank you ya udah nonton video saya. Bye.